bagaimana sih hari ini katanya mendatangi kantor pajak masih dengan mencari keadilan? Seperti apa? Sebenarnya ini apa ya, kayak dejavu banget ya, kejadian yang diulang-ulang. Sebenarnya udah 8 tahun yang lalu perjuangan ini dilakukan ya, pas pemerintahan era Pak Jokowi ya kan, sampai era Pak Prabowo. Sekarang saya tetap mencari keadilan lah atas kasus tol yang saya selesaikan di Sumatera Utara, Medan Tebing, tapi malah sekarang saya akhirnya kena pajak juga oleh PT LMA, Lancar Jaya Mandiri Abadi. Nah, jadi tadi saya tuh mempertanyakan lagi ke kantor pajak, bagaimana ini udah setahun gitu, setahun kan saya diblok, tapi saya belum bisa juga membuka rekening pribadi saya. Kalau rekening perusahaan PT MTS saya memang udah diblok dan sudah dikolapskan gitu, udah nggak ada lagi gitu. Karena kita nggak dibayar, kita mengalami kerugian sehingga kita menutup perusahaan itu. Nah, ini sekarang ke pribadi juga sudah saya jual aset-aset untuk membayar. Kan kita selaku pimpinan nggak bisa lah selari. Kalau orang lain mungkin begitu bisa, kalau saya nggak bisa. Jadi pada saat itu kita selesaikan apa-apa tunggakan kita di lapangan, walaupun tunggakan dari waskita dan LMA ke kita nggak diselesaikan. Tapi kalau saya ke bawah, ke masyarakat yang bekerja, ke masyarakat yang punya kita utang minyak, utang tanah, itu kita selesaikan. Jadi saya ke masyarakatnya udah selesai, tapi PT Waskita dan LMA ke saya nggak selesai, dan sekarang saya malah kena pajak lagi gitu. Jadi mereka itu sudah nggak bayar. PT LMA itu diduga ya, dia udah dibayar dari PT Waskita. Kenapa? Ya wajar dong saya menduga-duga, karena sampai saat ini saya datang berkali-kali ke PT LMA, ayo dong buka dong, kita udah dibayar belum sama Waskita. Tapi pihak di sananya, pihak PT LMA, pemiliknya itu namanya Pak Anton, nah, itu nggak sama sekali mau membuka bahwasannya kita udah dibayar atau belum. Kalau saya ke Waskitanya nggak bisa minta, karena mereka bilang saya nggak kenal sama PT-nya Mbak gitu. Jadi mereka kenal sama LMA, dan Mbak silakan ke PT LMA gitu. Nah, saya ke LMA juga mentok. Jadi itulah, saya dibola-bola lah. Intinya saya mencari keadilan ke pajak tadi, karena sebenarnya di kantor pajak ini udah pernah saya diskusi sama pimpinan pajak. Kebetulan kita kan pajak di daerah mana tadi? Pondok Gede. Nah, di daerah Pondok Gede itu saya udah diskusi tentang bahwasannya ini kan saya kerja tol itu harusnya di kontrak itu kan 100 miliar 100 miliar lebih lah, 96 berapa lah, kita anggaplah 100 miliar karena hampir 100 miliar, paket 3, paket 4, jumlahnya 100 miliar di kontrak saya dan LMA. Tapi kenapa Pak kok saya kena pajak itu 2 miliar? 2 miliar kena pajak, tertunggak pajak, 2 miliar dendanya. Harusnya kan PT LMA dan saya ya yang kerja itu membayar kepada negara senilai 10 miliar sesuai dengan kontrak yang kita buat. Nah, di sini saya curiga gitu, dan juga perlu KPK turun tangan atau juga BPK mengusut gitu loh. Kok bisa-bisanya di kontrak itu 100 miliar tapi dia membayarkan kepada negara atau membuka faktur pajak itu hanya 2 miliar gitu. Nah, di situ saya buka kepada pimpinannya. Akhirnya pimpinan pajak di Bekasi ini bilang, "Oh iya benar itu, Mbak." Jadi ada indikasi diduga PT LMA memainkan pajak. Nah, jadi merugikan negara kan mereka berarti. Nah, harusnya itu KPK atau BPK atau apapun itu mengecek, atau orang pajak mengecek, karena orang pajak bilang memang dia nggak ranahnya dia memang PT LMA, tapi saya meminta dan memohon, apalagi ini menteri yang baru, kepada Pak Purbaya. Saya tuh ngefans sama Pak Purbaya, mudah-mudahan Indonesia gelap. Yang kemarin yang saya rasakan juga gelap, bisa-bisa dengan adanya menteri yang baru. Pak, lihat nih Pak, kasus tol di Medan Pak, harusnya di kontrak itu negara mendapatkan 10 miliar, tapi saat ini negara hanya
dilaporkan oleh PT LMA hanya 2 miliar, berarti ada 8 miliar lagi kemana gitu. Nah kalau saya itu yang 2 miliar yang diberikan yang PT LMA itu ke saya, itu yang dikeluarkan faktur pajak itu bukan hasil dari tagihan selesai pekerjaan Pak Purbaya, tapi itu dari pinjaman dia di lapangan. Dia membuka faktur pajak kepada konsultan ke orang pajak saya, dipaksanya untuk buka faktur pajak, padahal itu bukan hasil dari pekerjaan. Nah, jadi ini banyak oknum orang pajak juga bermain gitu di sini. Kalau saya memang kan kurang ngerti pajak, tapi saya taat pajak Pak Purbaya. Makanya ini saya perjuangkan, saya minta izin kepada kantor pajak, pimpinan pajak di Bekasi untuk memperjuangkan ini supaya negara juga mendapatkan haknya, yaitu 8 miliar lagi, 10 miliar lain harus dibayarkan. Nah saya belum dibayarkan 50 miliar, pada saat saya bisa dibayarkan PT LMA, itu pasti saya akan melaksanakan tugas saya untuk membayar pajak sesuai dengan kontrak gitu. Pajak perusahaan itu ya Kak? Iya, pajak perusahaan. PT saya namanya PT MTS, Mitra Trading Synergy. Nah, lawan saya ini atau yang saya di subkon ini PT LMA, Lancar Mandiri Abadi. Itu nah, di subkon lagi Waskita Karya. Berarti sampai sekarang memang kakak belum berhubungan atau belum berkomunikasi dengan Pak Anton selaku yang punya PT LMA atau seperti apa? Iya, saya berhubungan berkali-kali. Enggak, maksudnya dari terakhir awal. Hubungannya seperti apa dengan Iya, beliau? ya pastinya nggak baik-baik dong. Karena pertama, kenapa saya kan ditanya kemana, kok belum ada progres 100%-nya. Ya gimana orang saya ngerjakan dari awal sampai 90% kerjaan itu, mereka menyodorkan surat ke saya, volume yang mereka akui itu tidak sesuai dengan yang kita kerjakan. Ya kan, kok ya saya nggak mau tanda tangan di situ kita berhenti kerja, 10% lagi kita nggak selesaikan kerja, kita ribut di situ. Nah jadi Pak Anton itu semenjak dari situ saya ada tuh warawiri dengan ketemu ke LMA. Bahkan terakhir saya kena pajak setahun yang lalu ini, saya belum ketemu sama Pak Anton, tapi anak buahnya berkali-kali yang nemuin saya. Malah anak buahnya bilang, udah Mbak Kamel pinjem aja sama Pak Anton. Kok pinjam? Nanti jadi kayak yang kemarin lagi, yang kasus di lapangan, kita pinjam, dia ngeluarin faktur pajak tanpa kita tahu. Jadi itu kayaknya memang triknya PT LMA Pak Anton ini, minjamin. Pada saya bilang, kok pinjam? Kalian bayar dong. Ya dong, kalian bayar atau buka dong. Udah dibayar belum kalian sama waskita? Berapa waskita bayar kalian? Kenapa nggak dibuka? Kenapa harus ditutup-tutupi? Sesuatu yang ditutupi ada yang salah dong. Itu sih. Jadi tanda tanya besar nih. Oke, tapi ini sudah kakak laporkan di pihak berwajib, laporannya seperti apa? Iya. LP-nya sudah ada atau bagaimana? Iya, saya udah laporkan ke Mabes Polri setahun yang lalu begitu saya kena pajak dan saya izin sama pajak untuk memperjuangkan tagihan ini supaya negara juga dapat itu tadi kalau saya dibayarkan total. Nah saya ke Mabes Polri tapi belum LP, jadi kata polisi LI dulu, laporan informasi. Nah nanti naik tingkat ke LP. Jadi udah warawiri kita semua udah ngasih data semua ke Mabes Polri, tapi pada saat Antonnya ini dipanggil, dia sepertinya menunda-nunda, nggak hadir. Jadi ini saya juga minta tolong ke Kapolri untuk tolong dong Pak panggil Anton. Kayaknya karena saya rakyat biasa, saya bukan siapa-siapa dianggapnya, sehingga walaupun saya udah lapor ke Mabes Polri tetap tidak diindahkan oleh PT LMA atau Pak Anton itu. Jadi dia nggak datang-datang sampai saya tanya ke penyidik, kata penyidik masih penyesuaian KUHP, udah setahun loh, setahun saya ini nggak bisa bergerak kemana-mana. Bayangkan saya di blok pajak saya mau berusaha nggak bisa Pak. Ya saya nggak punya rekening untuk biaya anak-anak saya. Jadi apa ini? Kita udah menyumbangkan hidup kita, rezeki kita, uang kita, harta kita untuk bangun tol, kita malah kena begini. Makanya saya itu minta tolong rakyatmu ini Pak.
Pak Prabowo tolong, walaupun ini di era Pak Jokowi, saya nggak nyalakan Pak Jokowi ya, karena saya juga pendukung beliau. Nah, buat teman pendukung beliau semua, saya tidak menyalahkan Pak mantan presiden kita. Ini hanya di era Pak Jokowi, ini hanya oknum, yaitu PT LMA. Kalau bisa, kalau Pak Jokowi lihat, mungkin bisa manggil LMA ini. Kenapa bisa tidak menyelesaikan tunggakan-tunggakannya terhadap kami yang Bapak tuh memberikan penghargaan tol tercepat. Dibeli atas kerja kami nih Pak, orang-orang di lapangan, kami yang kerja Pak, bukan PT LMA Pak. Mereka yang dapat penghargaan, tapi kami yang kerja Pak. Kami malah dizolimi seperti itu. Mudah-mudahan Pak Jokowi lihat, beliau panggil gitu loh, karena kami yang kerja Pak, yang berdarah-darah di lapangan untuk Bapak, karena saya kan pendukung beliau, saya ketua umum Sekandi Jokowi, saya itu sangat support gitu loh. Pada saat itu apa pemerintah lakukan apa kita support. Nah tapi di lapangan Pak, di bawah oknum-oknum mafia tol ini, tolong Pak dipanggil. Mereka tambah kaya, kami yang disengsarakan, kami yang bekerja, kami yang hancur Pak Jokowi. Mudah-mudahan Pak Prabowo lihat bahwasannya di zaman Pak Prabowo mungkin bisa diselesaikan lah kasus-kasus mafia-mafia yang tol ini gitu. Oke, mungkin terakhir Kak, ada pesan nggak buat Anton sendiri? Kan belum ketemu lagi nih ya, terakhir yang waktu itu ada udah 8 tahun yang lalu mungkin ya seperti apa nih? Ya Pak Anton, awalnya kan kita berteman ya. Pak Anton itu yang sering beli alat berat sama kami tuh. Dia menawarkan, mengiming-iming bahwasannya ini ada kerjaan gitu ya. Ternyata ya itu, jangan percaya sama yang namanya iming-iming manis orang. Ternyata dia, awalnya saya berpikir kita belum dibayar sama waskita, tapi makin lama saya berpikir wah ini ada apa-apa dengan waskita dianya, atau dia jangan-jangan mafianya ya kan. Saya duga, jadi wajar dong saya menduga-duga ya kan, karena saya melihat kok dulu dia nggak sekaya ini. Maaf nih Pak Anton, sekarang kamu udah jadi bilioner, atas apa? Pekerjaan kami yang mengerjakan di lapangan, kamu dapat 10% dari pekerjaan kami. Kamu dapat nama dari pekerjaan-pekerjaan kami, kontraktor kecil. Kamu dibeli PP 51%, 1 triliun saham kamu, karena dilihat buku pekerjaan kamu baik. Padahal yang kerja bukan kamu, kami yang kerja kontraktor kecil, sehingga nama kamu bagus di mata Pak Jokowi, sehingga nama kamu bagus di mata portfolio kamu bagus di mata PP pemerintah dan lain-lain. Padahal yang kerja kami. Nah kami yang kerja kamu bunuh semuanya, bukan hanya saya, banyak di lapangan yang bermitra sama LMA hancur miskin. Nah jadi kekayaan kamu, saya yakin kok masyarakat di Sumatera Utara nggak mau menggunakan tol hasil keringat dan tangis dari kontraktor kecil. Saya yakin karena mafia tol seperti kamu ini. Jadi saya minta tolong, mudah-mudahan ya terbuka lah. Mudah-mudahan di zaman Pak Prabowo, Pak Presiden, kami yang udah berdarah, berjuang membangun tol itu, tolong dibuka. Ini dia pasti mainin pajak. Ya saya duga ya, karena kan saya lihat sendiri harusnya dia 10 miliar, ya ternyata laporkan hanya 2 miliar. Dia pasti mainin yang lain. Nah, saatnya Pak Prabowo untuk bersih-bersih Pak, bersih-bersih orang-orang mafia tol, saatnya Pak. Itu sih saya mohon dari Pak Prabowo. Oke, terima kasih Kak.